Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alinda sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan kematangan dalam hubungan sosial. Dengan kata lain, sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, moral, serta tradisi. Sedangkan emosi adalah suatu perasaan yang ada di dalam diri individu, baik itu emosi marah, senang, sedih, baik maupun buruk. Simpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian hubungan sosial yang baik secara fisik maupun non-fisik melalui pemberian rangsangan tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama yaitu adanya penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial di sini adalah perilaku yang dipelajari anak sejak usia dini. Di sini anak cenderung akan meniru perilaku orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik. Selanjutnya adalah keterampilan sosial. Yang ketiga adalah partisipasi aktif. Di sini pengalaman-pengalaman anak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku asosial pada anak usia dini. Yang pertama itu ada perilaku meniru. Jadi anak itu akan cenderung meniru kegiatan-kegiatan yang sering ia lihat. Misalnya ia melihat ibunya memasak di dapur. Terus si anak itu akan cenderung meniru, misalnya memotong-motong gitu. Yang selanjutnya ada persaingan. Anak itu akan cenderung untuk merasa bersaing antara yang satu dengan yang lainnya. Terus juga misalnya kerjasama, anak itu akan mudah bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Terus misalnya perilaku berkuasa, anak itu akan merasa ia tuh paling berkuasa gitu. Misalnya dia bebas melakukan apapun yang ia suka, misalnya bermain, ia suka bermain, misalnya langsung misalnya mainannya itu langsung dikeluarkan semua, ia berkuasa di rumah itu, dia bebas melakukan apapun. Terus anak itu akan merasa egoismenya itu masih sangat tinggi. Anak itu masih sangat memikirkan dirinya sendiri. Jadi misalnya apapun yang mau ia lakukan itu pasti bisa tercapai. Apapun yang ia mau, misalnya ia minta apa gitu, langsung pengennya itu langsung dikasih, langsung diturutin seperti itu. Terus rasa empati, rasa simpatinya anak itu juga akan tinggi. Terus rasa sosial, misalnya rasa kepedulian anak itu juga akan misalnya rasa kepedulian anak satu dengan anak lainnya itu masih sangat tinggi. Ciri emosi pada anak usia dini. Yang pertama, emosi anak itu cenderung bersifat sementara dan lekas berubah. Contohnya, anak itu sekarang menangis, tiba-tiba langsung tertawa atau marah, ya atau senyum-senyum sendiri seperti itu. Yang selanjutnya ada reaksi yang kuat terhadap situasi. Misalnya anak itu digendong sama orang yang belum ia kenal atau belum pernah ia jumpai. Mesti anak itu merasa tidak nyaman. Misalnya ia mengeluarkan emosinya dengan mukul-mukul atau menangis seperti itu. Yang selanjutnya, emosi anak itu sering timbul dan nampak pada tingkah laku individu. Misalnya yaitu tiba-tiba marah-marah sendiri seperti itu, atau senyum-senyum sendiri tanpa ada apa-apa gitu seperti itu. Selanjutnya reaksi anak itu timbul pada tingkah lakunya atau menimbulkan rasa, misalnya ia itu memperlihatkan rasa yang tidak nyaman terhadap sesuatu. Misalnya anak itu belum pernah diajak ke tempat ramai, tiba-tiba ia diajak ke tempat ramai, terus ia itu merasa takut atau gelisah seperti itu. Terus yang selanjutnya, kekuatan emosi anak itu mudah berubah. Misalnya anak itu sekarang marah-marah gitu kan, ia menangis atau marah-marah gitu, terus tiba-tiba ya tenang-tenang sendiri seperti itu. Atau kekuatannya itu belum stabil, terus masih sangat labil seperti itu. Baik, selanjutnya ada karakteristik emosi pada anak usia dini. Yang pertama itu berlangsung sangat singkat. Jadi kalau anak marah itu pasti nggak lama-lama, biasanya langsung singkat gitu, langsung oh ya udah nggak marah lagi. Misalnya nangis juga nggak lama gitu. Terus terlihat lebih hebat. Jadi anak itu biasa ingin terlihat lebih hebat gitu, ingin terlihat lebih dari yang lainnya. Terus selanjutnya bersifat sementara, ya seperti itu. Anak itu kalau emosi kan nggak lama-lama tuh, cuma sementara aja. Misalnya
nangis, nggak boleh minta itu, nggak boleh minta es gitu. Tapi kan nggak lama kan nangisnya, cuma sementara aja, walaupun nggak diturutin juga nggak akan lama nangisnya seperti itu. Terus yang selanjutnya lebih sering terjadi, jadi emosi anak itu akan lebih sering terjadi. Nggak boleh ini marah, nggak boleh itu marah, semuanya anak itu gampang marah seperti itu, contohnya seperti itu. Terus yang selanjutnya dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Jadi kalau anak marah itu akan lebih sangat jelas terlihat. Misalnya kalau yang marah ya dia mukul-mukul atau dia buang-buang barang, seperti itu kan akan lebih jelas. Terus kalau anak itu lagi sedih, dia akan lebih, ya dia akan menunjukkan dengan menangis seperti itu kan. Terus reaksi mencerminkan individualis. Jadi anak itu apa-apa masih aku, apa-apa aku gitu. Kan masih egoisnya itu masih sangat tinggi. Contohnya seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara anak menampilkan emosinya. Cara menyampaikan emosi pada anak berbeda-beda. Menurut Hurlock, emosi yang secara umum terdapat pada anak usia dini ada beberapa macam, yaitu rasa takut. Yang pertama, rasa takut terjadi apabila anak melihat atau menemui suatu hal yang ditakutinya. Yang kedua, rasa marah. Rasa marah terjadi apabila anak merasa terganggu dengan orang lain. Yang ketiga, rasa cemburu bila anak menemui hal yang disukainya bersama dengan orang lain. Dan yang keempat adalah rasa duka cita atau kesedihan. Terjadi apabila anak kehilangan hal yang berharga baginya. Yang kelima, keingintahuan. Terjadi apabila anak belum pernah melihat yang menarik baginya, sehingga anak merasa tertarik untuk mengetahuinya. Yang keenam, kegembiraan. Terjadi apabila anak merasa senang dan nyaman saat bermain. Dan yang ketujuh, rasa kasih sayang. Terjadi apabila anak takut kehilangan hal-hal yang berharga baginya. Contoh seperti orang tuanya dan teman-temannya. Kemudian poin selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur kecerdasan emosi pada anak. Unsur-unsur kecerdasan emosi pada anak usia dini yaitu yang pertama, keyakinan. Dengan keyakinan, anak merasa akan berhasil menyelesaikan hal-hal yang sedang ia kerjakan. Yang kedua, rasa ingin tahu. Anak akan senang mengetahui dan mencari hal-hal yang baru dan pengertian-pengertian baru. Yang ketiga, niat. Anak akan cenderung memiliki kemauan yang tinggi untuk berhasil dengan niat dan berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat, kecakapan. Anak cenderung lebih cakap ataupun lebih suka bercakap-cakap ataupun bertukar pikiran dengan teman sebayanya. Yang kelima, keterkaitan. Anak akan mampu memahami emosi teman sebayanya atau teman yang lebih dewasa. Yang keenam, kendali diri. Anak memiliki kecenderungan untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, kerjasama. Anak akan mampu bekerja sama dengan baik antara yang satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional pada anak usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak usia dini yaitu yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor hereditas ini berhubungan dengan hal-hal yang diturunkan oleh orang tua dan keluarga kepada si anak sejak lahir. Faktor hereditas ini merupakan faktor yang penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan emosionalnya. Sebagai contoh, apabila anak terlahir dalam keluarga yang sering bertengkar, mudah marah-marah, kedepannya pasti anak juga akan memiliki sifat yang demikian, sering bertengkar dan juga marah-marah juga kepada sesama temannya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor umum. Faktor umum ini merupakan gabungan dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Maksudnya, secara bersamaan, emosi anak juga dipengaruhi oleh kedua faktor ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwiningsih. NIM saya 23050150011. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan judul landasan pengembangan emosional anak usia dini. Nah, yang poin ke-9 ya, ini saya melanjutkan
yaitu tentang problematika perkembangan emosional anak usia dini. Itu ada beberapa macam yang harus dibahas ya. Yang poin pertama itu ada ketidakpatuhan. Nah, anak itu menunjukkan sikap tidak taat dan tidak menurut kepada orang lain. Ya biasa toh kalau anak usia dini kan belum bisa ya seperti orang dewasa lah gitu. Itu ada beberapa bentuk, ada 3 macam ya. Yang pertama itu tentang tipe penentang pasif, yang kedua tipe penentang terang-terangan, yang ketiga tipe menantang dengan menunjukkan keburukan. Yang poin kedua itu ada temper tantrum, adalah sikap marah yang secara berlebihan. Nah, tiba-tiba itu anak marah ya, itu kenapa alasannya, tadi kenapa kok anak bisa marah lah begitu. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada manipulatif tantrum, yang kedua itu ada verbal tantrum, yang ketiga ada temperamental tantrum. Yang poin ketiga itu ada perilaku agresif. Itu anak merasa menyerang, cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal yang mengecewakan, yang bikin gelisah anak gitu. Yang keempat itu adalah poin penakut. Anak itu tiba-tiba takut, itu karena apa ya? Tadi kenapa ya saya kok anak itu bisa takut? Gitu. Yang poin kelima itu ada pencemas. Pencemas itu berarti tidak tenang ya, tidak tenteram hati gitu. Kenapa yo? Anak kok bisa jadi cemas, khawatir, gitu. Itu pun ada 3 faktor. Yang pertama itu perasaan tidak aman, rasa kecewa yang berlebihan dan berulang kegagalan pada anak usia dini. Yang kelima itu ada rendah diri. Yang selanjutnya ada anak itu ya mungkin ada ya sifat pemalu. Biasanya kan anak sering bertemu dengan orang-orang itu, terus tiba-tiba anak bertemu dengan orang asing, misalnya anak belum kenal ya sama orang tersebut kan jadi malu gitu. Yang selanjutnya poin ke-10 itu ada pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan emosional anak usia dini. Itu ada yang pertama ada keteladanan. Itu ada beberapa proses pencontohan dan peniruan ya, itu ada 5 poin. Yang 6 poin maaf ya. Yang selanjutnya itu metode mendongeng atau bercerita. Nah, anak kan harus bisa mendengarkan ya apa yang diceritakan. Terus nanti pendidik itu bisa menceritakan yang kira-kira anak itu tertarik pada cerita tersebut. Misalnya pendidik itu bisa menceritakan seorang hewan, kelinci dan kucing atau lain sebagainya. Pokoknya itu harus dibedakan ya. Oh, kucing itu begini, kelinci itu begini suaranya atau tingkah lakunya lah gitu. Yang ketiga itu ada bermain kooperatif. Bermain kooperatif itu permainan yang dilakukan sekelompok orang. Itu ada beberapa kelompok yang harus dilakukan, mendapatkan peran tugas-tugas masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya itu ada bermain pura-pura atau bermain peran. Nah, anak diajarkan untuk bermain peran ya. Oh ya, ini anak yang bisa menceritakan sebagai ini. Yang selanjutnya anak ini bisa menceritakan, oh anak ini yang baik, anak itu yang jahat, anak itu yang pemalu, gitu. Misalnya contoh permainan ini, bermain di sekolah-sekolahan, pasar-pasaran, dokter-dokteran, atau nanti masak-masakan gitu. Yang terakhir itu ada outbound. Kalau anak kan ya jarang ya ada permainan outbound kalau di TK saya. Nah itu kalau di sini kan dicantumkan ada outbound. Outbound itu biasanya dilakukan di alam terbuka ya. Jadi kita melihat secara langsung, oh permainan ini tuh seperti ini. Oh ini yang membahayakan, ini yang tidak, dan harus dijaga agar anak tidak sampai jatuh atau terluka begitu. Ya sekilas pembahasan dari saya cukup. Bila ada kurangnya dan kurang jelas atau bagaimana ya. Dan untuk pribadi maaf ini anak saya ikut dalam video ini ya, dalam membahas makalah kelompok 1 ini. Dan dari saya cukup sekian. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dari saya dan teman-temannya dan teman-teman kami berempat. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.